Arif privat. Pada kesempatan ini kami dari bimbingan belajar Arif mengucapkan HUT ke-75 Republik Indonesia. Semoga negara dan bangsa kita tetap jaya dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, dalam pertemuan ini juga kita akan membahas tentang matematika, tentang peluang untuk anak SMA kelas 12 ya. Sebelum melanjutkan daripada pembelajaran kita, kami juga dari bimbingan belajar Arif ini mengucapkan terima kasih yang telah mensubscribe kami ya, yang terus selalu mengikuti kegiatan kami. Tanpa Anda kami tidak ada apa-apanya, dan semoga selalu terus mengikuti channel kami. Dan juga kepada yang akan share silahkan, atau komen di sini di kolom komentar. Dan kepada yang baru silahkan subscribe agar bisa mengikuti daripada kegiatan kita ini, dan juga jangan lupa like-nya. Oke, kita lihat di sini matematika judulnya adalah peluang ya. Jadi dalam peluang saya jelaskan dulu. Ini adalah peluang ini termasuk di dalamnya adalah satu, kaidah pencacahan. Dua, permutasi. Yang ketiga adalah kombinasi. Dan yang keempat itu biasanya adalah dadu. Ada di sini di dalam perhitungan peluang ya. Oke, coba dilihat di sini. Jadi kalau kita dalam hal ini, oke ya, kita hapus. Nah, kemudian kita masuk ke permutasi. Ada satu soal, kita baca dulu. Anak-anak perhatikan, untuk menjabat suatu perusahaan memerlukan 3 staf karyawan, yaitu pimpinan, sekretaris, bendahara, dan terdapat 6 calon. Terdapat 6 calon. Yang ditanya adalah banyak susunan ya. Jadi banyak susunan, berarti banyak susunan itu yang bisa dibentuk melalui sistem permutasi. Jadi kita lihat di sini. Biasanya di dalam permutasi ini, yang ini disebut dengan R. Ada 3 ya. Nah, kemudian dari situ kita bisa lihat bahwa banyaknya ada calon itu biasanya ada N. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Kita biasa pakai rumus permutasi adalah dalam kurung itu ya, N M. Maksudnya dari sini berarti kita punya rumus, berarti ini N I per N dikurang R I, ini maksudnya. Nah, kita tahu jadi berapa banyak susunannya, berarti N ini ada N banyaknya ini adalah 6 I, karena ini dia ada 6 calon ya, per 6 dikurang 3I, itu maksudnya kayak gitu caranya. Nah, kita perhatikan di sini bahwa ada 6I per 3I kodenya, berarti kan 6 per 3. Berarti kita sampaikan di sini bahwa kita harus 6 kali 5 kali 4 kali 3. Nah, karena kita batasnya kita di situ. Jadi kita bataskan di situ. Jadi kita kita bataskan, kita tulis langsung 32 kali 1. Di bawahnya batasnya 3. Berarti berapa? 2 kali. Ya, kita memahami daripada ini. Jadi berapa kita yang harus kita pahami ya. Berarti kita kait aja ini. Kita kali 3I, kait aja kayak gitu ya, kalau umpama dia. Nah, sekarang berapa jumlahnya? 6 kali 5 30. Ini 30 kali 4 120 ya. Kali 3 berarti 360. Ya. 360. Nah, sekarang kita perhatikan, berarti jumlahnya yang bisa disusun pada posisi itu adalah kita harus menyadari berapa
kita sadari, nanti kita harus menyadari di situ jadi uangnya kita bisa berapa, 6 kali 30 kali 300 ya. Nah, itu oke. Kemudian yang kedua, susunan berbeda yang dapat dibuat dari huruf pada kata kalkulus. Kita perhatiin lagi itu huruf abjad. Ini huruf abjad itu terdiri dari kata kalkulus. Nah, kita ingin dulu. Nanti kita lihat di sini. K, huruf K. Itu 1 2 nih. Nah, berarti 2 ya, huruf K. Jadi R1 kayak gitu. Kita anggap kayak gitu. Kemudian huruf kembali kepada selanjutnya, berarti apa lagi yang di situ? Ada L. Nah, R2 sama. L-nya ada berapa? Nih, saya kurung ya. Saya pisahkan supaya kita bisa tahu ini L, bukan I ya. Kalkulus ya. Jadi L-nya ada 2. Nah, gitu. Sudah ya. Kemudian angka R ketiga. R ketiga kita perhatikan di situ ada R ketiga. Berarti angka yang R ketiga berarti ada berapa itu? 2 juga ya kalau nggak salah, angkanya U ya, angka U ya, 2. Nah, terus dari sini kita tahu bahwa jumlahnya susunan berbeda yang dapat dibuat dari kata huruf kalkulus. Kita cari dulu kalkulus. Berarti 1 2 3 4 5 kalkulus ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi N-nya 8. Nah, ini dulu yang kita harus pahami di sini agar kita jadi kita ada 3 kata yang jadi 8i per 2i 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 ini. Jadi kalau kita rumuskan di sini berarti N-I R1 kali R2 kali R3. Nah, ini rumusnya. Ini rumus untuk menyelesaikan kasus ini ya. Jadi sudah kita langsung aja. Terakhir kali kita berarti ada 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, sekarang kita langsung aja 2 kali 2 kali 2 kali 2 biar kita tidak pusing untuk menjangkaunya ya. 2 kali 2 kali 2. Nah, kita hitung aja. 8 kali 7 56 ya. 56 kali 6. Kemudian kali 5. Jadi kita hitung ya. Sama 8 kali 7 sini. Cara gitu gini biar mudah. 8 kali 7 56. Terus 6 kali 5 ya. 6 kali 5 30. Terus 4 kali 3 berapa? 12. Kemudian kali 1. Nah, sekarang 56 kali 30 kita 30 ya. 0 8 1 3 kali 5 adalah 16 kali 12 lagi. Jadi 16 ini 0 8 16 80. Nah, dikali berapa? Kali dengan ini 12 lagi. 0 6 1 2 kanan 12 3 1 2 kali 1 2 tambah 1 3 ya. 1 0 8 6 1. Jadi 0 6 1 1 0 1 ya. Jadi 2. Nah, sekarang kita sudah bisa menghitungnya. Nanti kalau begitu kalau hitung lagi 20 1 60 dibagi dengan 8. Nanti kita bisa tahu. Berarti kalau kita di sini bisa tahu hitung-hitungannya ya. Jadi kita bisa mulai akhirnya didapatkanlah 5 40. Oke? Perhatikan di sini ini bentuk permutasi ya. Nah, sekarang coba lihat di sini ada bentuk selanjutnya yaitu bentuk dadu. Nah, lihat lagi 2 buah dadu dilempar undi bersama, peluang munculnya mata dadu 9 dan 10. Kita perhatikan dadu itu jumlah matanya ada 6. Nah, jadi berarti kita harus menyikapi di situ bahwa jumlahnya ada 6. Nah, tidak lebih daripada 6. Nah, sedangkan dia ini ada angka dadu 9. Jadi kita lihat ya bahwa dadu
9. Saya anggap umpama 9 ini A. Nah, umpama A jadi 9. Berarti kita yang berjumlah supaya dia 6 ditambah 3 kayak gitu. Nah, jadi 6 dengan 3. Benar kan 9? Kemudian apalagi yang ada? Ini berarti 5 dengan 4 kan 9 juga. Kemudian ada balik lagi nih 4 dengan 5 kan 9 juga. Kemudian balik ini 3 dengan 6 kan 9. Jadi berapa n-nya? N1 berapa sah? 1 2 3 4. Nah, sekarang yang B, dadu 10. Nah, dadu 10 itu berarti kita perhatikan angka berapa yang bisa berperanan di sini, yaitu 6 dan 4. Karena tidak lebih dari 6. 7 dengan 3 nggak bisa karena angka dadu adalah angka 6 ya. Jadi kemudian 5 dengan 5 benar masih masuk. Kemudian 6 dengan 4. Berarti berapa n nya? 1 2 3. Dapat ya 3. Jadi n nya 3 diwakili dengan B. Jadi kita berapa peluangnya? Peluangnya adalah A 1 B dengan, jadi PA ditambah BP. Jadi kita sudah mudah ke situ ya. Nanti kita lihat di situ. Kita lihat di situ sudah. Jadi sekarang kita lihat di sini. Ini ada 4. Nah, ada 3. Nah, jadi kita bisa mengingat PA berapa? Kita lihat 2 buah dadu. 1 dadu, ini 1 dadu. 2 dadu berapa? Nah, 2 dadu. Berarti lagi, berarti 6 kali 6, berarti 36. Jadi PA-nya berapa? 4/36 ditambah PB-nya berapa? 3/36. Jadi peluangnya apa? 7/36. Oke? Saya rasa sudah paham dengan masalah peluang, yaitu permutasi dan buah dadu ya pada ini. Nah, sekarang kalau seandainya kita spesial di hari kemerdekaan ini ya, kita coba ya mengulas demikian agar kita bisa berjalan kegiatan ini, pembelajaran kita, walaupun di hari kemerdekaan Indonesia kita tetap semangat ya untuk memaju bangsa dan negara kita melalui pendidikan ya. Oke, sekarang umpama ada lagi soal, umpama ya ada lagi soal, ini soal ya tentang masalah dadu nih. Umpama bila sebuah dadu, ya saya bikin ya, bila sebuah dadu dan sekeping mata uang ya, saya buat dulu ya, anggap ya saya buat, dilempar undi, ya bersama, maka ya ada kata maka peluang untuk memperoleh ya gambar pada mata uang dan bilangan ganjil. Nah, ada kata bilangan ganjil ya pada dadu ya adalah berapa. Nah, sekarang kita lihat di situ. Kita tahu bahwa dadu itu 6 jumlah matanya, mata dadu ya. Sudah itu uang itu kan 2, ada gambar, gambar ya, ada angka dan gambar. Jadi ini disimbolkan G, yang angka disimbolkan dengan A ya, simbol. Nah, kita bikin dulu satu kayak gini ya, namanya kolom. Anggap kolom. Nah, kolom ini kita anggap ini. Nah, di sini. Nah, di sini kita
bikin sini di atas sini, yang sebelah sini namanya dadu, yang di sini mata uang ya, mata uang. Nah, kita garis gini dulu, kita bagi 1 2 3 4. Sini maju dikit ya supaya enak. Nih, mohon maaf ya. Nah, jadi 1 2 3 4 5 6. Karena dadu itu jumlahnya 6. 1 2 3 4 5 6. Nah, mata uang kan 2. Hanya terdiri dari angka dan gambar. Nah, jadi kita mudah. A dengan kali 1. A1. Kemudian A2. Kemudian A3 ya. Kemudian A4 ya gitu. Ini A5 ya. Terus A6. Nah, berarti gambarnya juga sama. Berarti gambarnya kita bikin G1, terus G2 gambar, arti G itu ya, gambar 3, G4, terus G5, terus tuh G6. Nah, gambar 6 ya. Jadi sudah dapat ini, kita hitung jumlah semuanya. Ini namanya N, A dengan G. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Berarti N-nya 12 ya. Sudah nah sekarang mata uang ganjil, yang B-nya, yang mata uang ganjil, mata uang ganjil. Nah, di dalam sini kita lihat yang mata uang ganjil itu, kita lihat ganjil ya, mata berarti ada di G1, G3, G5, 3, G5. Jadi ganjil itu G1, G dengan 1 maksudnya, G dengan 3, kemudian G dengan 5. Nah, dapatlah itu. Jadi kita lihat di sini berapa jumlah NB-nya di F3 ya, supaya jangan bingung ya. Nah sekarang peluang. Peluangnya kita nanti peluang mata ganjil B ini 3 kan? Nah, 3 tulis di sini per jumlah ini, nah jumlah mata dadu dengan gambar dilempar bersama, jadi 3 peluang, nanti dapatnya 1/4 ya. Jadi saya kasih kode-kode demikian supaya lebih mudah untuk menjawabnya ya. Kita perhatiin lagi. Nah, sekarang saya kasih rumus ya, rumus untuk mengenal daripada ini. Sudah ya, ini ya, saya perhatiin rumus ya. Kita bicara tentang rumus ya. Kalau kita ini rumus, sama ada rumus di sini. Rumusnya ya, sama P kali A K per N. Nah, itu artinya PA ya, itu artinya apa guys? Yaitu kemudian NA ini peluang ya. Kemudian peluang apa? Peluang A. Kemudian di sini ada K, ini disamakan dengan NA per NS. NA artinya ya, banyak anggota. Nah, artinya ya, saya bilang artinya ya, banyak anggota pada kejadian A, kemudian ada NA ya, ada NS. Ini singkatannya, itu adalah banyak anggota ruang sampel ya, NS ya. Nah, jadi dari sini sudah bisa kita lihat bahwa terdapat hal-hal yang disebut dengan artinya apa itu kata-kata ini rumus. Kemudian ada lagi rumus. Nah, rumus ya, permutasi ya, rumusnya. Rumus permutasi ya. Permutasi itu mama ada
P N R, artinya sama dengan N I N ya dikurang R I ya. Nah, sudah. Atau bisa saja jadi buat begini nih, ini ya, P nya bisa kayak di sini N R ya, bisa juga dia di sini P sama dengan N R ya, boleh, kodenya boleh, nggak ada masalah ya. Masalah yang kayak gini bukan menjadi suatu permasalahan ya. Jadi yang ini kemudian kalau permutasi siklis ya, siklis. Nanti ada itu adalah N1. Nah, kali I. Nah, sekarang sudah ada. Nah, ada kata permutasi siklis. Yang mana sih permutasi siklis itu? Nah, nih saya kasih lagi kodenya. Contoh bentuk soalnya ya. Oke. Terdapat nomor rumah. Nah, umpama terdapat nomor rumah ya. Nah ya, perhatiin, jangan lupa di subscribe, like ya, share, dan juga kalau ada komen atau pertanyaan silakan diisi di kolom komentar, atau juga support buat kami, dan juga kepada para yang sudah mengikuti kami di subscribe itu terima kasih ya, semoga terus berjalan. Dan jangan lupa di hari kemerdekaan ini kita harus tetap semangat, tetap berjuang untuk pendidikan di negeri kita ini ya. Lihat, terdapat nomor rumah ya. Rumah terdiri 2 angka. Terdiri 2 angka. Berarti angkanya puluhan, kalau 2 angka puluhan ya. Nah, terdiri dari angka ya. Tanpa angka 0. Nah, berarti ada kata apakah maka banyak rumah. Ditanya maka banyak rumah. Nah ya, rumah ganjil. Ada kata ganjil. Jadi banyak rumah ganjil. Jadi kita lihat di situ N1. Berarti N1 caranya kita menghitung yang ganjil-ganjil doang lah. Sampai 10. 1, terus 3, terus 5, terus 7, terus 9. 1, 2, 3, 4, 5, 9. Berarti berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian jumlah semuanya bilangan N2 itu jumlah semua bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 ya. Artinya, nah sekarang bagaimana siklis ini tadi? Nah, berarti kita lihat di sini ada siklis di sini kan. Nah, jadi bagaimana cara kita menyikapi ini? Berarti kan N1 tinggal dikali N. Nah, ya, ini contoh ya, contoh bentuk dari ini ya. Nah, jadi N1 tempat ratusan, sini tulis saya tempat ratusan. Nah, tempat ratusannya yaitu 2, 3 ya. Tempat tempat puluhan ya, puluhannya angka 5 nih ya. Kemudian nih kelima nih, tempat satuan adalah 4 ya. Jadi berapa yang ditanya tanpa akad, maka banyak rumah yang ganjil, yaitu adalah berapa jumlah rumah yang ganjil. Nah, maka kayak gitu kan kita dari nomor tersebut berapa, sama kalau 5 kali 9, 5 kali 9 berapa nih, dapatnya 5 yang tadi ya. Ini pengetahuan aja. 5 kali 9 berapa? 40. Nah, jadi banyak susunannya adalah 45. Oke, demikianlah pembahasan kita tentang peluang, tentang permutasi dengan dari. Nanti kita lanjutkan lagi di peluang berikut, yaitu tentang kombinasi, tentang juga masalah acak, sistem acak, pecacahannya. Oke, jangan lupa subscribe, like, share. Kalau ada komen tolong diisi di kolom komentar. Yang sudah selalu aktif melihat kegiatan kami di Bina Belajar Arif, mengucapkan terima kasih. Kita akan ketemu suatu saat kita live ya, suatu saat kita live
Mudah-mudahan kita akan bertemu. Oke, sampai jumpa lagi. Salam merdeka.